Perfect. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Jessi Dahayu dan makasih banyak buat kalian semua yang udah klik video ini, Cak. Cak, yang namanya kasus pembunuhan pasti akan jadi berita besar yang tentunya akan menghebohkan bagi semua orang yang mengetahui berita ini, Cak. Dan tentunya nih, semua orang itu pasti bakalan mengutuk banget perbuatan jahat dari sang pelaku pembunuhan dan berharap si pelaku pembunuhan ini akan mendapatkan hukuman yang setimpal atau hukuman berat atas perbuatannya itu, Cak. Tapi apa jadinya nih, jika sang pembunuh ternyata adalah seorang bocah yang baru berusia 10 tahun? Apa yang bakalan kalian lakuin, Cak? Apakah kalian masih akan mengutuk perbuatan jahat dari si pelaku itu? Nah, kasus pembunuhan oleh seorang bocah berusia 10 tahun ini benar-benar pernah terjadi loh, Cak. Dimana korbannya ini adalah seorang balita berusia 2 tahun, asal Inggris, bernama James Bulger. Dimana James Bulger ini harus kehilangan nyawanya di tangan kedua orang bocah yang baru berusia 10 tahun, Cak. Jadi motivasi mereka melakukan aksi kejahatan itu sampai hari ini belum diketahui, Cak. Karena mereka tidak ada yang pernah mau mengakui alasan dibalik perbuatannya itu, Cak. Nah, kalian penasaran nggak sih kayak gimana kisah lengkap dari kasus James Bulger ini? Nah, kalau kalian penasaran, jangan kemana-mana, pasang mata, pasang telinga, kisah kelam kita mulai, Cak. James Patrick Bulger atau James Bulger lahir di Kirkby, Merseyside, Inggris pada tanggal 16 Maret 1990, Cak. Ayahnya bernama Ralph Bulger dan ibunya bernama Dennis. Nah, jauh sebelum kasus ini terjadi, keluarga Bulger ini adalah keluarga yang sangat harmonis. James sendiri adalah seorang anak yang sangat ceria. Sampai akhirnya kejadian buruk itu terjadi pada James dan merenggut semua kebahagiaan dari keluarga ini, Cak. Nah, kejadian buruk ini terjadi pada tanggal 12 Februari 1993, di mana pada hari itu James dan ibunya, Dennis, sedang berkunjung ke salah satu pusat perbelanjaan, New Strand di Battle, Inggris. Begitu juga dengan dua orang bocah 10 tahun, yaitu John Venable dan Robert Thompson, di mana pada hari itu, John Venable dan Robert memutuskan untuk bolos dari sekolahnya dan pergi ke pusat perbelanjaan yang sama dengan James Bulger kunjungi. Jadi si James Bulger, John Venable, sama Robert Thompson ini sebenarnya nggak saling kenal ya, Cak. Jadi mereka kebetulan aja emang ketemu di pusat perbelanjaan yang sama. Nah, John Venable dan Robert ini mengunjungi pusat perbelanjaan itu dengan tujuan untuk melakukan aksi pencurian. Jadi bocah-bocah ini memanglah bocah-bocah yang nakal, Cak. Mereka sering membolos, sering mencuri, dan itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagi mereka, Cak. Nah, kedua bocah ini, yaitu Jones dan Robert, ketika di dalam pusat perbelanjaan itu sempat mencuri beberapa barang, mulai dari makanan, minuman, mainan, dan mereka juga sempat mencuri sebuah cat warna berwarna biru yang mereka taruh di dalam kantong jaketnya, Cak. Nah, setelah mereka ini puas bermain, mereka puas melakukan aksi pencurian, awalnya mereka berniat untuk pulang, tapi entah kenapa, ketika itu kedua bocah ini memiliki niatan lain selain mencuri. Nah, niatan awal mereka itu memang mencuri, tapi entah kenapa mereka malah kepikiran untuk menculik anak-anak kecil yang sedang tidak diawasi oleh kedua orang tuanya, Cak. Nah, untuk beberapa saat, dua bocah itu duduk dan memperhatikan anak-anak di sekitar mereka yang sedang tidak diawasi oleh orang tuanya, Cak. James Bulger ini sebenarnya bukanlah target pertama yang mereka temui di hari itu. Karena ternyata, sebelum mereka mendapatkan James sebagai targetnya, John Venable dan Robert ini sempat mencoba untuk menculik dua orang anak, yang satu laki-laki dan yang satu perempuan, tapi akhirnya gagal karena ibu dari kedua orang anak ini lebih cepat menyadari jika anaknya ini hilang, Cak. Jadi dia berusaha untuk mencari anaknya, sampai akhirnya ibunya ini menemukan kedua anaknya sedang diajak oleh John Venable dan Robert untuk keluar dari pusat perbelanjaan itu, Cak. Nah, ketika ketahuan, John Venable dan Robert ini menyuruh untuk kedua anak itu menemui ibunya. Tapi ibu dari kedua anak ini sedikit pun tidak menaruh rasa curiga terhadap John Venable dan Robert. Karena ibu ini tuh berpikir, oh mungkin kedua anak ini mau ngajain anaknya dia untuk bermain aja.
Ya kita pun ya Cak, kalau lihat anak-anak, ngajak anak kita main, pasti kita nggak punya pikiran kan, kalau anak ini tuh berbahaya. Padahal tanpa diketahui oleh ibunya itu, jika sedikit saja dia terlambat, mungkin ketika itu anaknya ini yang akan menjadi korban dari John Venable dan juga Robert, Cak. Nah, setelah John Venable dan Robert ini gagal menculik kedua bocah itu, mereka kembali mencari target yang bisa mereka ajak untuk keluar dari pusat perbelanjaan itu, Cak. Mereka pun pergi untuk mengelilingi pusat perbelanjaan itu untuk mencari anak-anak yang tidak diawasi oleh orang tuanya, Cak. Nah, dan saat itulah dua bocah 10 tahun ini berhasil menemukan James Bulger. Mereka melihat James Bulger sedang tidak diawasi oleh orang tuanya karena ketika itu ibu dari James Bulger sedang sibuk berbelanja, Cak. Jadi pas ibunya ini sedang asik berbelanja, dia melepaskan tangan James Bulger karena dia berpikir anaknya tidak akan kemana-mana, Cak. Nah, melihat James Bulger yang sendirian, mereka berdua ini akhirnya memutuskan untuk menculik James Bulger. Ya namanya anak-anak ya Cak, apalagi umurnya baru 2 tahun. Pasti akan sangat mudah untuk dibujuk, untuk ikut sama kita. Apalagi yang ngajak ini tuh adalah anak kecil. Ya jelas aja, anak itu pasti bakalan mau untuk main sama mereka, Cak. Nah, dengan polosnya, James Bulger ini mengikuti John Venable dan juga Robert. Mereka pun akhirnya berhasil mengajak James keluar dari pusat perbelanjaan itu pada pukul 15:42, Cak. Ya, jadi sekitar jam 4 sore kurang ya, Cak. Nah, tidak lama berselang, ibu dari James Bulger ini baru menyadari jika putranya itu tidak ada di sampingnya, Cak. Ibunya sudah berusaha mencari James di sekitar pusat perbelanjaan itu, namun dia tidak menemukannya, Cak. Ibunya ini panik dong. Dia pun langsung melapor ke pusat keamanan di tempat dia belanja dan juga dia langsung melaporkan kejadian itu ke kantor polisi setempat, Cak. Nah, lalu kemanakah James Bulger dibawa oleh John Venable dan juga Robert Thompson? Nah, ternyata nih setelah berhasil membawa James Bulger keluar dari pusat perbelanjaan itu, John sama Robert ini sempat membawa James Bulger pergi berjalan-jalan sejauh 4 km dari pusat perbelanjaan itu, Cak. Banyak saksi mata yang mengaku melihat mereka menyusuri jalanan, Cak. Tapi sama sekali tidak ada yang menaruh kecurigaan, karena saat itu mereka seperti melihat seorang anak kecil sedang diajak berjalan-jalan oleh kedua orang kakaknya, Cak. Ya sih, kalau aku sendiri juga ngelihat anak jalan bertiga seperti itu, pasti mikirnya juga itu pasti saudaranya kan. Apalagi itu seorang bocah loh. Nggak ada pikiran kalau bocah itu bakalan sejahat itu. Nah, ada juga saksi mata yang mengatakan jika saat itu dia melihat James menangis dan ada benjolan di kepalanya. Nah, dan saat ditanya nih ke Jones dan Robert, mereka cuma bilang kalau mereka baru saja menemukan James di bawah bukit. Nah, saksi mata ini hanya menyuruh untuk Jones dan Robert ini membawa James ke kantor polisi setempat tanpa mengantarkannya, Cak. Dengan alasan jika dia saat itu sedang terburu-buru. Ada juga saksi mata yang merupakan seorang wanita mengatakan jika saat itu dia melihat mereka bertiga menyusuri jalanan. Wanita ini pun menanyakan pada Jones dan Robert, Pak James ini menangis. Saat itu Jones dan Robert ini menjawab jika mereka ini menemukan James sendirian di jalan. Dan mereka berniat untuk membawa James ini ke kantor polisi. Tapi tentu saja itu hanyalah sebuah alasan, Cak. Karena John sama Robert ini nggak benar-benar akan membawa James ke kantor polisi. Nah, wanita ini tuh sempat menawarkan untuk membawa Jones ke kantor polisi. Dan saat itu wanita itu sedang membawa anaknya juga. Tapi ketika wanita ini meminta tolong kepada wanita lain yang ada di sebelahnya untuk menjaga putrinya sebentar, sementara dia akan mengantarkan James ke kantor polisi, tapi wanita di sebelahnya ini menolak, Cak. Alasannya adalah saat itu wanita yang di sebelahnya itu sedang membawa seekor anjing dan anjingnya itu tidak menyukai anak-anak. Dan jadilah wanita itu tidak mengantarkan James Bulger ke kantor polisi dan membiarkan dua bocah 10 tahun itu mengantarkan James ke kematiannya, Cak. Tapi kenapa ibunya itu nggak coba untuk ajak aja anaknya ke kantor polisi kan? Dia kan bisa bawa anaknya ke kantor polisi tanpa menitipkan anaknya sendiri ke orang lain, iya kan? Tapi mungkin emang nasibnya James kali ya. Lagi-lagi dia harus berjalan menuju ke kematiannya, Cak. Karena pada saat itu John Venable dan Robert terus menggiring atau terus mengajak James ini berjalan sampai akhirnya mereka sampai di sebuah jalur kereta api di dekat stadion Walton. Nah, dan di sanalah aksi sadis dari kedua bocah 10 tahun ini dilakukan, Cak. Nah, di tempat kejadian itu, John dan Robert mendorong James hingga James ini terjatuh. Saat James ini jatuh,
Mereka ini menyipratkan cat biru yang mereka curi di pusat perbelanjaan ke kedua matanya James, Cak. Jadi cat biru itu dilempar atau dicipratkan ke kedua bola matanya James, Cak. Tentu aja hal itu bikin James nggak bisa melihat dengan jelas. Oh, kasihan banget James. Nah, saat James ini nggak berdaya, mereka lalu menendangi, memukul James dengan batu, menyumpal mulut mungil James dengan baterai yang mereka curi di pusat perbelanjaan itu, Cak. Jadi mereka nyuri untuk ngelakuin kejahatan ini gitu. Psikopat sih kedua bocah ini, Cak. Nah, James yang udah nggak berdaya hanya bisa menangis karena kesakitan, Cak. Bukannya merasa iba, kedua bocah ini malah mengambil sebuah batangan besi seberat 10 kg dan dengan teganya mereka menghantam kepala James menggunakan besi itu, Cak. Hal itu tentu membuat kepala James ini retak dan mengalami luka yang sangat parah, sehingga membuat James ini pun meninggal dunia seketika, Cak. Nah, setelah mengetahui James ini meninggal dunia, mereka berdua ini meletakkan tubuh mungil James di rel kereta api dan menutupi tubuh James dengan dedaunan yang tujuannya agar kematian James ini seolah-olah adalah sebuah kecelakaan, Cak. Kok bisa ya bocah umur segini punya pikiran kayak gitu ya? Jahat banget sih. Nah, setelah melakukan aksinya itu, kedua bocah ini pun pulang ke rumahnya tanpa rasa bersalah dan beraktivitas seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa, Cak. Tapi di sisi lain nih, pihak kepolisian yang mendapatkan laporan tentang hilangnya James segera melakukan pencarian. Dimulai dari daerah sekitar pusat perbelanjaan tempat James menghilang, tapi mereka tidak menemukan James di sana, Cak. Hingga akhirnya keberadaan James ini mulai menemukan titik terangnya, di mana polisi ini berhasil mendapatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan jika James ini diajak pergi oleh dua orang bocah, Cak. Nah, orang tua James ini ketika mengetahui James ini diajak pergi oleh dua orang bocah laki-laki, mereka ini sempat merasa lega karena mereka berpikir anaknya ini sedang diajak bermain oleh kedua bocah itu, Cak. Dan orang tua James ini berpikir jika mereka hanya perlu mencari tahu keberadaan dari anak-anak ini sekarang, Cak. Tapi di tengah proses pencarian, tepatnya 2 hari setelah James ini menghilang, mereka semua ini dikejutkan oleh sebuah laporan jika sekelompok orang menemukan sesosok jasad anak kecil di dekat rel kereta api, Cak. Yang mana jasad itu adalah James Bulger. Jasad James ini ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, di mana tubuhnya ini sudah terbagi menjadi 2 akibat terlindas oleh kereta api, Cak. Nah, polisi yang melakukan olah TKP menemukan semua barang bukti seperti batu dan besi yang digunakan untuk membunuh James Bulger. Dan mereka juga menemukan cat berwarna biru yang bocah itu gunakan untuk menyiram mata James saat kejadian, Cak. Dengan beberapa bukti yang ditemukan dan pengetahuan bahwa pembunuh James Bulger adalah 2 orang bocah laki-laki, maka polisi segera melakukan pemeriksaan ke beberapa sekolah-sekolah terdekat, yang mana dengan tujuan mereka bisa melihat absensi siswa yang membolos pada hari di mana James Bulger ini menghilang, Cak. Nah, nggak cuma polisi yang sibuk nih, Cak. Jadi setelah rekaman video CCTV itu disebarluaskan untuk mencari keberadaan dari 2 bocah itu, banyak banget orang tua yang bahkan melaporkan anak-anaknya sendiri ke kantor polisi karena mungkin pada saat itu anak-anaknya itu sempat membolos atau mungkin ciri-ciri fisiknya hampir sama dengan 2 bocah yang ada di CCTV itu, makanya mereka melaporkan hal itu, Cak. Tapi sayangnya nih, malah orang tua dari John Venable dan Robert Thompson ini tidak ada yang melaporkan anaknya, Cak. Nah, kita lanjut ke penyelidikannya, Cak. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi ini akhirnya berhasil melacak keberadaan dari John Venable dan juga Robert melalui daftar absensi sekolahnya, Cak. Di mana keduanya ini diketahui membolos di hari James menghilang. Polisi ini kemudian mengunjungi rumah kedua pelaku dan polisi berhasil menemukan bercak cat berwarna biru di jaketnya John Venable dan darah di sepatu Robert yang setelah dicocokkan dengan darah James Bulger melalui tes DNA, ternyata positif itu adalah darah dari James Bulger. Jadi kedua bocah ini sudah nggak bisa mengelak lagi, Cak. Kedua bocah itu pun ditangkap sebagai pembunuh dari James Bulger. Nah, menurut Sersan Detektif Phil Robert, saat diinterogasi terpisah, baik John Venable ataupun Robert, awalnya itu membantah jika mereka adalah pelaku pembunuhan dari James Bulger. Tapi setelah sekian lama dicerca pertanyaan oleh penyidik, mungkin si John Venable ini kayak udah capek gitu kan. Akhirnya dia mengakui juga perbuatannya, Cak.
jika mereka berdualah yang telah melakukan aksi kejinya itu. Mengetahui pengakuan dari John Venable dan juga Robert, keluarga James dan juga publik merasa sangat-sangat marah. Publik ini bahkan mengecam agar kedua bocah ini dihukum mati. Ya, istilahnya nyawa dibayar nyawa ya, Cak. Namun karena umur mereka yang masih sangat belia, tentu pengadilan juga tidak bisa memutuskan hukuman itu, Cak. Jadi akhirnya setelah 9 bulan, kejadian naas yang menimpa James Bulger, Jones dan juga Robert akhirnya disidangkan. Di mana dalam persidangan itu mulai terungkap beberapa bukti-bukti dan juga fakta-fakta tentang kematian dari James Bulger, Cak. Di mana dalam persidangan disebutkan jika tempat ditemukan jasad dari James Bulger adalah tempat di mana James Bulger ini disiksa. Yang merenggut nyawa dari James Bulger adalah ketika kepalanya dipukul oleh besi seberat 10 kg, yang mana kekejaman itu menyebabkan James Bulger ini mengalami 10 patah tulang tengkorak, Cak. Dan menurut ahli patologi, Alan Williams, yang saat itu menangani kasusnya James Bulger ini mengatakan bahwa James Bulger ini mengalami begitu banyak luka, Cak. Terdapat 42 jejak kekerasan yang ada di tubuh mungil dari seorang James Bulger, Cak. Sadis, Cak, seriusan deh. Nah, setelah menjalani persidangan yang panjang dan juga rumit, John Venable dan juga Robert ini akhirnya dinyatakan bersalah dan harus menjalani hukuman penjara seumur hidup. Namun karena usia mereka saat itu masih sangat muda atau di bawah umur, jadi 8 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2001, mereka berdua ini dinyatakan bebas bersyarat di rumah penahanan anak, Cak. Keduanya kemudian diberikan identitas baru, dilarang bertemu satu dengan yang lain, dilarang pergi ke Liverpool tempat mereka melakukan aksi kejahatannya, dan juga dibatasi dengan beberapa persyaratan-persyaratan lainnya, Cak. Nah, setelah bebas, Robert ini tidak pernah lagi tercatat melakukan tindakan kejahatan, Cak. Jadi dia mungkin udah tobat atau gimana ya, nggak tahu sih. Dia juga dinyatakan telah berbaur dengan masyarakat dengan identitas barunya itu, Cak. Sedangkan bocah yang satunya lagi, yaitu John Venable, setelah bebas itu bukannya dia tobat atau gimana ya, Cak, tapi dia malah berulah lagi dan lagi, Cak. Dia melakukan beberapa kejahatan yang membuatnya harus keluar masuk penjara berkali-kali, Cak. Seperti pada tahun 2010 kemarin, dia ini ditangkap lagi atas tuduhan mengunduh gambar yang menggambarkan berbagai jenis pada anak laki-laki, Cak. Namun dia dibebaskan pada tahun 2013. Kemudian pada tahun 2017 kemarin, John Venable ini kembali di penjara ketika dia diketahui mengunduh lagi dan lagi tentang gambar pelecehan dan juga mengunduh beberapa hal atau informasi-informasi mengenai. Dan akibat ulahnya ini lagi-lagi dia harus masuk penjara dan dijatuhi hukuman 3 tahun 4 bulan penjara, Cak. Jadi harusnya 2021 ini udah ada bebas kali ya. Kayaknya John Venable ini memang benar-benar kelainan kali ya anaknya. Jadi setelah bebas dia ini bukannya tobat tapi malah mengunduh banyak hal atau mengunduh hal-hal yang seharusnya nggak dia unduh gitu kan. Nah, setelah kasus meninggalnya James Bulger ini, kedua orang tuanya James ini tentu saja mengalami yang namanya pertengkaran, di mana ayahnya James Bulger, yaitu Ralph Bulger, menyalahkan istrinya atas insiden yang terjadi terhadap James Bulger. Tapi karena pada saat itu Dennis atau ibu dari James Bulger ini sedang hamil, mereka masih tetap bersama sampai akhirnya Dennis ini melahirkan adik dari James Bulger yang bernama Michael. Barulah di tahun 1995, mereka akhirnya memutuskan untuk bercerai dan menjalani kehidupan mereka masing-masing, Cak. Ayahnya James Bulger ini menikah lagi dan memiliki 3 orang putri, sedangkan ibunya James Bulger yang bernama Dennis akhirnya menikah juga dan memiliki 2 orang putra lagi, dan mereka pun sampai hari ini tetap hidup bahagia. Meskipun di balik kebahagiaannya ini, mereka pasti tetap mengingat kejadian naas yang dialami oleh James Bulger, Cak. Nah, kemudian pelajaran apa nih yang bisa kita petik dari kasusnya ini, Cak? Tentunya bagi kita ya, yang mungkin sudah berumah tangga, sudah memiliki anak, agar kita ini lebih mengawasi yang namanya anak kita ya, Cak. Kita nggak pernah tahu kejahatan itu bisa datang dari mana, dari siapa, dan bagaimana, kita nggak pernah tahu, Cak. Jadi akan lebih baik kalau kita lebih waspada untuk menjaga anak-anak kita. Nah, agar kasus-kasus seperti James Bulger ini tidak terjadi pada orang lain lagi ya, Cak.
Oke Cak, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. See you!